wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu yang saya muliakan dan saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita dalam ketakwaan dan selalu dilimpahkan segala karunia nikmatnya sehingga kita bisa hidup husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Selawat salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, uswah kita, satu-satunya harapan kita kelak untuk bisa diberikan syafaatnya. Maka dari itu semua, selagi kita masih sekandung dengan roh kita, badan kita, mari dengan sekuat tenaga mengikuti ajaran beliau yang mana dari Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan melanjutkan kemarin. Kalau kemarin kita telah membahas tentang unsur manusia ya, yang terdiri dari jasad, jiwa, dan roh, dimana jiwa kita sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Samsi ya, nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa ya, wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya, maksudnya penyempurnaan jiwa. Karena dimana kemarin jiwa macam-macam ya. Ada nafsul amaroh, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsu yang menjadi kita jiwa tenang beribadah nikmat. Ada nafsul mutmainnah, itu manakala jiwa kita mampu dikawal oleh hati dan pikiran kita ya, dengan kebenaran, dengan Allah, dengan ajaran-ajaran yang Allah berikan melalui Rasulullah. Dan tentunya di sana kita harus menjaga bagaimana jiwa itu bersih, tentunya bersih dari hal-hal yang haram, bersih dari hal perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Memang sebagaimana dalam kitab ini Sya'atailah mengatakan la yuhriju syahwata minal qalbi. Monggo Mbah. Monggo ketawa kan Mbah. Ini listriknya gangguan. Gangguan lampu. Selasa lho. Ya. Ya Mbak Alia. Mbak Alia. Ya Mbak Alia. La yakhruju syahwata minal qalbi illa khaufun mus'i'un. Di situ dulu. Mau Mbak orang la yakhruju syahwata minal qalbi illa khaufun mus'i'un aw syauqun muqlitun. Bahwa yang namanya syahwat itu tidak bisa keluar karena memang itu sudah fitrahnya Allah memberikan pada diri kita. Karena syahwat hakikatnya penting, yaitu bagaimana untuk bisa bertahan hidup di dunia ini ya perlu ada syahwat ya. Seperti makan kan ya, syahwat pengen makan, syahwat pengen minum, syahwat pengen seks, itu kan sebagai untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Maka tanpa syahwat tidak ada kehidupan di dunia ini ya. Ada yang jadi pemimpin itu kan perlu syahwat. Ada, nah kadang syahwat itu sudah memang fitrahnya ada pada manusia, tinggal bagaimana kita di sini mengantisipasi supaya terkendali oleh pikiran dan hati kita. Ada di mana karena Allah fahalhamaha fujuraha wa taqwaha, karena Allah di dalamnya memberikan ilham baik melalui ilmu yang kita dapat maupun hati yang kita getarkan dari Allah ya. Bagaimana jiwa kita menjadi takwa atau menjadi durhaka ya. Maka
Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung yaitu orang yang mensucikan jiwanya. Cara mensucikan jiwanya mari sudah saya sedikit utarakan, yaitu salah satunya makan yang halal-halal, ya, menjalankan perintah ibadah, banyak zikir, insya Allah itu sebagai pensucian di samping taubat gitu ya. Tapi sebaliknya waqad khaba man dasaha, sungguh cilaka ya, yang mana jiwa itu kotor, kotori oleh syahwat kita yang kuat sehingga akal pikiran tidak mampu mengendalikan, itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini tadi la yukhrijul syahwata minal qalbi ila khufun mus'ijun aw syauqun muqlikun, bahwa jiwa atau syahwat itu tidak bisa keluar dari hati illa khufun mus'ijun, kecuali rasa takut yang menggetarkan. Rasa takut apa yang bisa mampu mengendalikan hawa nafsu yang bergejolak, selalu ingin yang enak-enak. Syahwat itu manis, syahwat yang ada dalam jiwa itu membuat manis mata, manis panca indera. Ya, seperti orang yang sudah kadung senang makan, ya nikmat itu, walaupun badannya besar. Orang yang syahwat punya kedudukan tinggi itu enak, banyak yang menginginkan, sebagaimana Korun oleh umatnya waktu itu semuanya kagum dengan Korun. Karena apa? Kalau zaman sekarang yang namanya sultan bisa beli apa saja, bisa pergi kemana saja pakai jet pribadi, pasti semua orang suka ya. Dan itu enak. Tetapi kemanisan itu hakikatnya adalah suatu yang pahit. Pahit mungguh apa? Tentunya pahit mungguh jiwa kita, yang mana jiwa kita akan kembali kepada wakla, akan menjadikan apa? Rusak. Jiwa kita rusak. Padahal kita hidup di dunia ini ya hanya sifatnya sementara, dan jiwa itu tidak akan mati. Yang mati adalah jasad kita ya. Tapi sebab matinya sementara, sebagaimana kemarin diterangkan, sebagaimana Rasulullah sabdakan, semua badan hancur kecuali pucuknya brutu gitu ya. Pucuknya brutu tidak akan hangus walaupun dibakar, walaupun mati berabad-abad akan tetap ya, itu sudah dijamin oleh Allah dan sudah diteliti oleh para peneliti, dan itu memang betul ya. Nah itu nanti akan dihidupkan lagi dan ditemukan dengan jiwa menyatu lagi kelak untuk dimintai pertanggungjawaban ya. Maka sungguh beruntung kita, alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun kita tidak tahu yang akan datang, tapi detik ini kita insya Allah lebih baik ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Alhamdulillah masih menikmati nikmatnya sholat ya, masih sadar kita zikir, masih sadar kita menjalankan perintah Allah ya. Dibandingkan mungkin yang mudah-mudahan mereka juga dapat disadarkan oleh Allah dengan kehendak Allah yang berbagai cara ya. Tapi kita patut bersyukur ya. Walaupun mungkin sholat udah khusyuk nggak masalah, wis gelem ngelakoni itu nikmat besar hakikatnya ya. Walaupun tidak bisa khusyuk, apalagi khusyuk itu butuh perjuangan yang keras lagi tentunya ya. Kita sehat apalagi itu suatu kenikmatan, maka tentunya kenikmatan ini kita jaga sebagai wasilah kita mendapat ridho Allah ya. Tentunya tadi bagaimana jiwa kita harus kendali, kita harus selalu diiringi ila khaufun. Jiwa itu tidak akan keluar, memang tidak akan keluar, tapi dengan rasa takut itu jiwa kita akan kalah. Takut yang seperti apa? Mus'ijun, yang menggetarkan. Nah, kira-kira takut yang bisa menggetarkan kita itu apa? Takut akan azab Allah kapanpun berada. Takut Allah membuka aib kita, takut Allah ya, memberikan azab di bumi ini selagi kita belum sadar. Kalau kita sadar, alhamdulillah. Nah, takut umur kita habis, kita belum taubat. Ini namanya istijrot ya. Ada orang ya, maksiat seolah-olah kok gampang nemen, ada masalah, sehat, sukses, tapi maksudnya oke ya. Dan kira itu kita itu beruntung, enggak, itu justru sedang istijrot ya, sedang dibiarkan oleh Allah tidak memberi kesempatan teguran dan sebagainya,
ya, sebagaimana orang-orang terdahulu ya, dan lain sebagainya, seperti Korun dan lain sebagainya. Itu istijrot ya. Awaknya sehat terus seperti Fir'aun ya, umurnya sampai 400 tahun atau 500 tahun sehat terus, sehingga dia takjub dengan dirinya sendiri sehingga mentuhankan dirinya. Maka zikrul maut itu penting. Zikrul maut merupakan salah satu ibadah besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingat bahwa kita akan mati, selalu insya Allah hawa nafsu yang selalu kita ingin seperti orang lain menikmati kebebasan ya, tanpa hambatan, baik itu seks, baik itu harta yang tidak halal ya. Kita dengan rasa takut, apa sih pentingnya ini hidup sementara, harta semua ya mati, itu jadi fitnah. Maka di sini keinginan-keinginan duniawi yang didorong syahwat hakikat adalah fitnah bagi kita sendiri, bagi fitnah dunia ini. Yang kedua yang bisa membuat hawa nafsu yang bergejolak ya, kalau bergejolak pasti itu ya. Orang yang soleh pun bisa bergejolak kok, apalagi orang biasa ya. Apa itu? Awsyatun muklikun, yaitu rasa rindu ya, yang menggelisahkan. Rindu kepada siapa yang mampu menggelisahkan ya? Rindu kepada Allah, yaitu dengan harapan ingin diridhoinya. Rindu kepada Rasulullah, rindu akan syafaatnya kelak. Namanya ini bagaimana supaya kita tumbuh rindu ya, kita biasakan zikir. Kalau pada Allah zikir kalimat-kalimat Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan Asmaul Husna itu. Dengan bagaimana bisa rindu kepada Rasulullah, ya sering banyak sholawat. Walaupun diawali sholawat biasa hanya di mulut, lama-kelamaan akan merembet ke hati. Kalau nggak percaya, coba. Insya Allah luar biasa ya. Betapa nikmatnya sholawat itu. Kadang tidak, maka sholawat ini ibadah yang istimewa ya. Kalau yang lain ria sia-sia, tapi sholawat ria tidak masalah ya. Sambil main, sambil nyanyian sholawat itu tidak masalah ya. Itu satu keistimewaan ibadah. Maka bagaimana hati itu bisa rindu kepada Allah dan Rasulnya, itu salah satu yang mampu menyetop atau menghambat ya, gejolaknya syahwat kita ini ya. Banyak sebenarnya ya zikrullah itu bentuknya macam ya, belum sholat, belum baca Quran, belum sholat malam, insya Allah perilakunya kan beda jauh ya. Syahwat kemaluan pun akan gampang tunduk manakala kita banyak puasa dan lain sebagainya. Itu cara-cara Allah bagaimana jiwa kita sehingga mampu lunak ya, sehingga gejolak syahwat kita tidak banyak muncul. Kalaupun muncul sekedar ringan-ringan aja di kepala ya, tapi tetap kita tanggulangi. Itu yang pertama ya, bagaimana syahwat kita tampil terkendali, sehingga kita yang muncul adalah ilham yang baik, yang mana mampu memberikan semangat beribadah ya. Bilalah orang lihat orang lain jamaah ya pengen jamaah, orang lain baca Quran ingin baca Quran, orang lain ingin puasa ya ingin puasa. Itu namanya apa di situ? Jiwa kita peka ya oleh rangsangan yang ada di sekitar kita, atau bahasanya ilham gitu. Nah, takut yang menggetarkan hati manusia itu banyak caranya, sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus soleh. Maka kalau sudah mampu syahwat itu terkendalikan dengan rasa takut dan rasa rindu kepada Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah jiwa nafsul mutmainahnya selalu muncul karena terilhami terus di lingkungan yang baik oleh pemikiran yang kita mau berpikir merenungkan segala ciptaan Allah, itu gampang nemen. Maka nafsul mutmainahnya selalu tersisa ya, bahkan selalu tumbuh ya, walaupun umpamanya dosanya banyak, tetap nafsul mutmainah masih tersisa sebagai apa? Benih untuk ditumbuhkan kembali ya. Walaupun banyak dosanya, tetap nafsul mutmainah berbedanya ya presentasinya ya, persentasenya sedikit. Tapi kalau sudah tadi
kita rasa takut kepada Allah, ya, takut siksa nerakanya, takut tidak diridhoi, dan rindu akan pertemuan dengan Allah dan Rasulnya, ya. Karena apa? Nikmat yang terbesar dari surga adalah bisa bertemu dengan Allah dan Rasulnya, ya, dengan menampakkan wajahnya, sehingga semua hamba yang diridho bisa melihat wujud Allah kelak. Itu hanya kelak yang ada di surga. Wujuhi yauma idzin nadhirah, ya. Allah akan menampakkan wajahnya. Itu kenikmatan yang nikmat yang paling agung, ditemui, disenyumi oleh Allah sendiri. Nah, dan itu nikmatnya luar biasa dibanding nikmat apa isi dunia ini, yang saat ini mungkin sedang kita gila-gilaan ingin meniru atau sebagai yang lain. Ini kita harus selalu ada, dan itu sudah dijanjikan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, kelak Allah akan menampakkan wajahnya di hadapan. Itu tentunya bagi siapa? Yang jiwanya mutmain, nah, yang selalu dirindukan Allah. Irji'i ila rabbika, ya. Kembalilah kepada Rabbiki, ya, kepada Tuhanmu, akan dinanti. Maka biasanya itu sudah diperlihatkan di saat sakaratul maut, ya. Allah sudah mengundang di situ, sehingga kadang-kadang orang mau sakaratul malah senyum-senyum, ya. Senyum-senyum seolah-olah sedang berhadapan dengan yang dirindukan. Itu satu tanda-tanda. Itu hanya orang yang memiliki nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Mengapa tenang? Karena dia sudah pasrahkan urusan hidup. Karena apa? Segala sesuatu, rezeki dan lain sebagainya sudah dicatat oleh Allah, tidak akan meleset kemana-mana. Nah, orang yang jiwanya bukan nafsul mutmainah, nafsul amarah, kan selalu itu tadi, tidak percaya bahwa dunia itu harus dicari. Kalau nggak dicari ya tidak ketemu, ya. Tidak ada peran Allah sama sekali. Ini bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Maka manakala mahabbatullah, mahabbat Rasul sudah selalu menjadi makanan setiap hari, ini yang terjadi apa? Sesuatu yang terjadi, hal yang luar biasa. Saking sudah tadi rasa takut sudah tertanam, rasa rindu kepada Allah sangat luar biasa, ya. Yang selalu gelisah kemanapun, hanya ingin diridhoi oleh Allah, sehingga di saat melihat ayat-ayat Allah apapun bentuknya, dia selalu bisa meneteskan air mata. Bahkan kalau ingin berdoa kepada Allah, ini satu tanda, ya. Walaupun ingin berdoa di hadapan Allah, minta apa, tapi begitu ingin ngomong jaluk, males sungkan. Karena apa? Rasa terpesona dengan yang Maha Kuasa. Pernah Bu dengan pernah pengen donga gebu-gebu, hajatnya gede. Begitu donga seolah-olah malu, sudah cukup, ya. Bergetar seolah-olah Allah ada di depan kita. Kalau seperti itu, berarti ini tanda-tanda apa? Mata batin kita mau dibukakan oleh Allah. Ya. Kalau belum, ya berarti belum. Ya. Nah, ini bisa diupayakan terus. Ya. Melalui apa? Melalui mempelajari ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun alam ini, insya Allah yang selalu dijaga dari hal-hal yang haram. Insya Allah kita kadang mau minta malah merasa sudah nggak perlu minta, seolah-olah Pak sudah percaya Gusti Allah ngerti, oh. Gusti Allah ngerti apa yang kita butuhkan, sehingga yang terjadi para ulama, para aulia itu tidak pernah berdoa minta ini minta itu, mintanya berdoa itu hanya berjumpa, ya. Walaupun mata dan mata hati kita tidak lihat, tapi ya, apa aura itu seolah-olah Allah dekat sekali. Ya. Ini kalau sudah seperti ini, insya Allah, ya, dia semua apa yang diinginkan tidak ingin diucapkan kepada Allah. Karena apa? Waktu berdoa fokusnya bukan pada objek, bukan pada objek. Makanya kita ya Allah minta anak soleh, bukan bayangan kita anak yang soleh, bukan. Kita minta rumah, bukan rumah yang ada di bayangan kita, tetapi apa? Kita menghadapnya kepada yang akan memberi itu semua. Ya berarti menghadap kepada yang menciptakan itu. Ada malah lainnya apa? Yang diingat nggak mau diucapkan, malah semalu. Karena apa di situ? Ya kalau sudah seperti itu, seolah-olah
kita sudah banyak minta, sudah banyak diberi, sehingga mau ngomong ke izin. Nah kalau sudah seperti Allah tanggap, Allah akan tanggap, sehingga yang terjadi orang-orang yang sudah makom ke situ, dunia ngejar dewek. Kalau kita ngejar dunia Pak ya, dunia ngejar dewek. Ya, para wali, para aulia, orang tahu kerja, dia sudah pasrah. Ilalah ya ada saja rezekinya. Nah, itu butuh suatu keyakinan. Keyakinan ini akan muncul dengan mudah manakala jiwa kita sudah mutmainah, jiwa yang tenang. Dah masa bodoh ngomong aku urip begini ya ora karepku kok. Jenengan semua hidup bukan karep sendiri Pak ya. Pak Pak siapapun ya, apa kepengen urip di dunia mbiyen Pak? Ya orang ngerti. Ngepengen urip karep dewek, kepengen wong tuwa sih dadi presiden, dadi bupati. Nah untuk karpe dewek ya sekaya piye, ya ora apa-apa. Nah maka apapun, karena kita hidup bukan dari keinginan kita sendiri, dari keinginan dari yang maha kuasa, ya kita pasrah saja. Pati-pati kita hidup, pasti Allah akan memberi sumber kehidupan. Pati-pati kita hidup, Allah pasti memberi sumber kehidupan. Tidak akan kemana kalau sudah jatahnya. Insya Allah kalau kita bisa punya pikiran hati kita seperti ini, tenang Bu, insya Allah. Anak orang terlalu mumet, urusan itu Gusti Allah kok. Manusia sekedar ikhtiar mengarahkan ke jalan yang benar, ya di sekolahnya, ya di pondoknya, ya diajari di rumah. Tujuannya itu tetap tujuan akhir bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita bebas nanti dari pertanggungjawaban. Toh nanti hasilnya tidak sesuai, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kami dulu sudah ikhtiar, sudah selesai, nggak ada masalah. Kecuali tidak ada ikhtiar. Itu yang pertama, bagaimana biar jiwa kita terkontrol oleh hati dan pikiran kita, walaupun ya, di saat ini hidup serba susah, serba banyak masalah, tapi insya Allah orang-orang yang jiwa mukmin dimanapun berada, no problem. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, no problem. Yang penting kita menjaga itu, mencari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa istiqomah, jiwa kita bisa mutmainah, yang selalu tadi rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul, dan takut kepada ancaman Allah baik di dunia pun di akhirat. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa ketaatan kepada Allah itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh ketaatan kita. Karena apa? Allah mulia sebelum kita ada, dan akan tetap mulia setelah kita ada. Maksudnya apa? Sebelum kita ada Allah sudah mulia. Tapi mengapa Allah menyuruh kita taat, bahkan dengan memakai bahasa wajib? Ya demi kita, karena cintanya Allah kepada kita, ngerti bahwa manusia itu malas, ya. Manusia itu malas, manusia itu bosan, nanti sifat manusia, fitrahnya begitu memang. Maka oleh Allah bahasanya wajib, bahasanya wajib. Maka di sini Syekh Athaillah dalam kitab ini mengatakan, kaifa tahruqu laka awaidi wa anta lam tahriq min nafsikal awaidnya. Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa, padahal kamu tidak merubah dirimu dari kebiasaanmu. Maksudnya apa di sini? Bagaimana kita mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah, sehingga Allah memberi kemuliaan dari ibadah kita, yang manakala ibadah kita bukan stagnan, bukan ajib, ya, sekedar wajib, sekedar wajib, sekedar wajib. Sing hakikate wajib itu apa? Masuk surga, kita wajib masuk surga. Ibadah akhirnya apa? Seolah biar manusia masuk ke surga, karena itu cintanya Allah kepada manusia, fitrahnya manusia adalah bahagia. Maka Allah karena saking sayangnya kepada ciptaannya, maka bahasanya diwajibkan dengan ketaatan atau menjalankan segala syariatnya. Padahal hakikatnya bukan wajib, tapi kebutuhan kita. Nah ini insya Allah ibadah kita nanti jadi nikmat. Karena apa? Latahrokul awad, atau kejadian luar biasa bagi orang yang bertakwa di luar nalar, itu sebuah bonus dari Allah atas segala ibadah kita, manakala ibadah kita bukan karena wajib, tapi karena kebutuhan kita. Seperti sholat,
Mengapa sholat kita belum banyak efek, belum banyak pengaruh? Karena masih sekedar menjalankan kewajiban. Tidak apa-apa kita menganggap itu wajib, tapi mari kita mulai dari jiwa kita ini menyadari kita butuh Allah. Kita makhluk tak berdaya, setitik sakit, setitik sakit menunjukkan kita tak berdaya. Kita khawatir besok makan apa, menunjukkan kita tak berdaya. Maka untuk bisa berdaya, Allah memberikan sarananya. Sarannya itu adalah kita disuruh takwa kepada Allah. Sudah, maka dalam surat At-Tolak ayat 2, hakikatnya apa? Konsep hidup umat Islam itu ringan, sederhana. Konsep sederhana ini kenapa? Allah yang ngurusi sih masalahnya. Ya kan tadi saya awal katakan, hidup kita bukan keinginan kita. Ya. Hidup kita adalah keinginan Allah. Allah menghidupkan kita, berarti ada maksud. Nah maksud itu untuk terwujud, Allah akan memberikannya segala macam kebutuhan manusia untuk menuju kehidupan yang bahagia. Maka di sini ya, untuk supaya kita mendapatkan kenikmatan plus keberkahan-keberkahan dari ibadah kita, ya, sehingga diberikan kemampuan lebih daripada orang lain, ya, dalam bahasa agama namanya karomah. Itu setiap orang punya hak untuk dapat karomah manakala mau tadi istiqomah, ya. Syarat karomah itu ya istiqomah dalam ibadah, nggak usah banyak, sedikit tapi istimewa dengan terus menerus, ya. Seperti pada masa Rasulullah, ya, pada saat Rasulullah perang Khandaq, ya, perang Tabuk, ya, dia melihat ada 70.000 malaikat turun ke bumi sehingga menjadi awannya tertutup. Setelah ditanya kepada malaikat, ada orang yang meninggal, yaitu Muawiyah, ya, di Madinah, bukan Muawiyah yang berkuasa menjadi khalifah. Oh bisa seorang itu bisa istimewa? Kenapa? Dia mendawamkan, membiasakan zikir qul ya ayyuhal qul huwallahu ahad Allahu somad. Itu kan sebenarnya ibadah ringan, ya, tapi terus menerus, apalagi ibadah-ibadah yang berat terus menerus seperti tahajud, puasa. Nah inilah amalan-amalan para aulia, para wali selalu mendawamkan ibadah-ibadah yang berat tetapi bisa istiqomah. Tetapi harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu, tidak apa-apa. Mungkin sholawat sendirian berat, berjamaah. Nah, mungkin tadi Pak Mas Puri bilang hari Senin, bisa lebih dari itu Pak. Kalau perlu yuk kita seselapanan zikir bareng, ya, zikir bareng, zikir sholawat dan asmaul husna. Nanti ada zikirnya, sudah banyak saya dulu diijazahi waktu di Semarang lagi Amjad Arifin, itu terkenal sampai dan orangnya masih hidup. Jamaah asmaul husna sudah tersebar seluruh Indonesia itu penyusunnya beliau, ya, dulu ngajar saya itu. Nanti bisa kita tularkan bersama-sama. Kalau di Semarang dulu jam 11 baru mulai sampai jam 2 gitu. Nah ya itu salah satu cara. Kalau sendirian kan berat sekali, malas sekali gitu. Soal waktu satu sudah berat, ini belum atus, ya. Kalau ada yang mau, saya siap membantu bersama-sama. Kalau ada yang mau, tetapi nah, tentunya kita secara pribadi harus mendapat. Insya Allah nanti ada karomah, ada kemuliaan yang Allah berikan. Entah apa bentuknya, wa alam. Mungkin bisa pada anak, mungkin bisa pada diri kita, mungkin bisa pada usaha kita dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah asal istiqomah. Gitu. Di sini, jadi kita tidak akan menemukan karomah Allah manakala kita tidak merubah diri kita dalam kebiasaan dalam ibadah, ya. Kita sekedar wajib pun sekedar syariatnya saja, zikirnya sedikit dan lain sebagainya. Maka ini kemuliaan atau karomah itu bisa kita upayakan tentunya dengan selalu melatih diri kita dengan zikir. Insya Allah kita akan mampu mendapatkan karomah, ya.
Nah, macam-macam karomah yang bersifat ma'nawi yaitu yang tidak diketahui ya. Mungkin panjenengan punya karomah tapi tidak ada orang yang tahu. Karomah ma'nawi itu apa? Meningkatnya iman. Orang lain kan tidak tahu, hanya yang bersangkutan dengan yang maha mencipta ya. Maka kita jangan selalu husnuzon kepada orang lain ya. Ada orang yang penampilan jelek tapi hatinya di hadapan Allah luar biasa. Itu banyak, kadang orang menipu kita ya. Banyak. Di dulu pada masa zaman Harun Ar-Rasyid ya, Harun Ar-Rasyid itu dikritik ya oleh seorang gila. Harun, oh gila ya, bilangnya gitu. Seorang khalifah digila-gila, malah dia bilang, otakmu bentuknya seperti apa? Oh bilang saya gila. Yang gila enggak kamu? Enggak. Yang gila kamu ya Harun Ar-Rasyid. Karena saya tidurnya di kuburan, sehingga saya tidak lupa akan kematian dan yang akan mencabutnya, sehingga selalu terjaga. Sedang kamu di istana ya, yang penuh syahwat, kamu justru lupa dengan hakikat kehidupan. Akhirnya apa? Harun Ar-Rasyid nangis itu, menyesal merasa apa yang dikatakan orang gila itu. Orang gila ternyata seorang wali ya. Karena memang dia dirahasiakan kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah maknawi. Sedang karomah zahiriyah yang bisa dilihat pada indera banyak seperti Syekh Khalil Bangkal, Syekh Nawawi Al-Banten. Itu perjalanan Mekah dari Pulau Jawa ke Mekah hanya hitungan detik ya. Apa itu bahasanya? Ilmu lipat bumi gitu ya. Itu zaman dulu ada gitu. Saya punya mbah dulu, katanya bapak saya kalau diajak ke hutan, kalau hujanan bapak saya disuruh merem ya, gudukan burine orang hujanan jare ya. Itu namanya apa? Aroma zahiriyah. Nah, ini banyak seperti orang bisa dilipat bumi, ilmu lipat bumi istilahnya. Itu ada nyata itu. Ilmu berjalan di laut, yaitu karama Allah. Nah, ini bagi siapa yang bisa mendapatkan ini ya jelas yang dia sudah membunuh ya. Dia sudah menutup rapat-rapat hawa nafsunya, kecuali meningkatkan hawa nafsu mutmainah. Bisa misalnya mutmainah karena sudah rela hidupnya, rela apapun yang Allah berikan semuanya karunia. Miskin adalah karunia ya, sakit adalah karunia. Dengan sakitnya itu Allah sudah punya maksud ya, sudah menguji keimanan dirinya. Ridho itu sudah naik ya, levelnya level luar biasa. Maka orang mutmainah apapun yang terjadi insya Allah dia ridho kepada Allah. Kalau sudah ridho maka Allah pun menjadi ridho padanya, maka naik lagi nafsul mardiyah dan rodiyah. Mardiyah orang yang ridho, rodiyah orang yang diridhoi ya. Karena itu tadi ya, ini macam-macam mutmainah itu berkembangnya, ada nafsul rodiyah dan nafsul mardiyah. Itu lebih tinggi sebenarnya daripada nafsul mutmainah, pengembangannya seperti itu. Sedangkan ada lagi yang namanya futuh. Futuh itu sama dengan karomah ya. Futuh itu dibukaannya tabir oleh Allah ya. Sehingga bisa apa? Bisa yang mana mata lahir dan mata batin yang tidak bisa melihat bisa melihat ya. Kadang ada orang di Pati itu ada itu anaknya seorang kiai atau namanya wong edan lah, terus urip apa urip apa banyak mungkin Pak orang Pati ya, namanya lupa saya. Itu kalau ada orang mau mati kelat seminggu ditandani mati guys, padahal mati terjadi dia mati bener ya. Berarti apa? Sudah tahu ilmu bahwa sesuatu yang akan terjadi dia sudah diperlihatkan oleh Allah. Nah, ini namanya kasaf ya. Maka ilmu kasaf, ilmu yang bisa mengetahui kejadian di luar pandangan mata. Nah, ini tidak semua orang ya. Tidak semua orang. Seperti cerita itu Mbah Lim Klaten ya, ada tamu Yai ke Mbah Lim. Atau tamu Mbah Lim itu sudah menyediakan ada apel merah dan lain sebagainya, tapi akhirnya tamunya belum mau nyicipi,
diajak, dah makannya nanti dicoba di rumahnya Gus Dur, ya. Di rumahnya Gus Dur, akhirnya nggak makan sajian itu. Begitu sampai ke sana, Gus Durnya sudah apa? Ayo makan, ada apel merah juga di sini kok, seperti kamu bisa bilang gitu. Dan Gus Dur sudah nyambut, padahal tidak ada telepon, tidak ada apa. Berarti kan sama-sama sudah tahu, nah, sudah tahu apa yang akan terjadi gitu. Nah itu aromahnya para hamba-hamba Allah yang sudah ridho kepada Allah. Maka ini efek dari ridho sungguh luar biasa. Nah ini yang kita kadang belum ridho, ya toh. Anaknya gagal, kecewa, ya toh. Juga penyakit, bersulap, ya duitnya lagi seret, ya masih macam-macam ngomongnya. Berarti ridho ini. Nah ini, maka ini pentingnya ridho. Insya Allah kalau sudah ridho, Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaan. Di samping tadi, tentunya kita harus menjaga ibadah kita kepada Allah. Ada yang bertumbuk isi, ya seperti Umar bin Khattab itu, waktu khutbah di Madinah, keluar beberapa kalimat, ya, yang mana jamaah tercengang. Ya syariah itu panglima perang, ya. Panglima perangnya itu tempatnya jauh, di daerah Nawawan, ya, Nawawan itu daerah jauh. Kalau perjalanan itu 2 bulan baru nyampe. Dalam khutbahnya saat Jumat itu dia syariah itu musuh ada di atas gunung, maka tiarap lari. Di sana ya anehnya ya, kan orangnya di Madinah, ya. Bala tentarnya mendengar Umar itu, akhirnya Pak lari. Jangan sampai dekat dengan gunungan itu, karena apa? Musuh sudah di atas gunung. Are lari. Sehingga apa terjadi? Are menang. Setelah diselidiki, ya, ternyata apa yang disampaikan Umar di masjid dengan suara yang di peperangan sana sama persis. Nah, padahal Umar sedang khotbah di masjid. Ya kenapa? Ya inilah salah satu keistimewaan Umar, dan selalu hidup di hadapan Allah dengan apa? Karena sudah yakinnya hidupnya yang nanggung Allah, kebutuhannya nanggung Allah semua, maka di saat menjadi khalifah dia menekan hawa nafsunya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi yang ingin menuntut mana rumahnya Umar kepada pengembala itu, rumahnya Umarnya itu loh yang sedang duduk di bawah pohon. Begitu melihat Umar duduk di atas di bawah pohon, dia tercengang, ini khalifahnya seperti ini, pakaiannya lusuh, comang-camping, sedang duduk di bawah pohon. Dia akhirnya apa? Nggak mengadukan persoalannya, justru dia takjub, ya, dengan perilaku orang yang sudah apa tadi, menekan hawa nafsunya, ya. Dia rela ridho dengan Allah walaupun seorang panglima, dia hidup melarat, rumahnya juga rumah yang sangat tidak layak. Karena ridho dari Allah itulah yang akhirnya dia luar biasa, diberi ilmu yang sangat luar biasa. Itu tadi contohnya saat khutbah di tempat yang jauh, kalau perjalanan 2 bulan baru nyampe, di sana betul terjadi peperang, ya para sahabatnya sedang perang, dia ngomandoi di saat khutbah, dia mata batinnya tajam melihat. Itu yang namanya kasaf, ya, ilmu kasaf, ilmu yang tidak bisa dilihat. Nanti kalau dilihat oleh hati maupun mata lahir tidak bisa tembus. Ini karena bonus dari keriduan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ini asa. Terus selanjutnya dalam kitab ini Syafa'illah mengatakan bahwa hambalah yang butuh kepada Allah, maka otomatis segala amalan-amalan ibadah itu hakikatnya kebutuhan oleh Allah, oleh manusia itu sendiri, yaitu dengan hikmah yang dia berikan, qayyidu ta'ati bi'ayanil awqati hayyam na'aka anha wujudut tasbik, ya, wasi'a alaikal waqtu kay tabaqolaka isatu illahi ikhtiyar. Allah sengaja mengikat atau membatasi amal taat, ya, dengan waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Allah sengaja mengikat amalan-amalan hamba, diikat dengan waktu.
Karena apa? Tahu manusia suka lelai, manusia suka males, maka dibatasi. Ya waktu subuh, ya waktu duhur, ya waktu apa? Ada waktu-waktunya. Yang itu dibatasi waktu. Terus wawasi'a alaikal waktu kaitab qolaka hisata illa ikhtiyar, supaya kamu tidak teledor, dan tidak menunda-nunda amal, dan Allah ya, akan memberikan waktu yang luas supaya kamu tetap ada kesempatan untuk beramal dan bisa memilih waktu yang lebih tepat atau yang lebih baik. Contoh puasa ya, waktunya ditentukan sebulan kok repot, boleh di waktu tempat lain. Itu keleluasan Allah supaya hamba bisa beramal baik ya. Orang kaku syariatnya, orang kaku mana sholatnya berat ya, syariatnya diringankan, bisa sambil duduk sambil, biar apa? Biar hamba ada kesempatan untuk beramal, amal dalam ketaatan. Waktunya fleksibel, waktunya luas, itu karena cintanya Allah kepada hamba ya. Bukan kebutuhan Allah, bukan. Terus dalam berikutnya, alimi qillati nuhustil ibadi ila muamalatihi wa awajaba alaihim wujudu ta'atihi fasaqahum ilaiha bisalasili ijadi ajibu rabbuka min qawmi ma'una yusaquna ila jannati bisalasil. Allah mengetahui kurang semangatnya hamba untuk melakukan atau menjalankan ketaatan. Allah ngerti ya, mengetahui kurang semangat kita dalam beribadah, kurang semangat mengerjakan ketaatan. Kita kalau urusan kerja ngerti ngesuk bisa libet semene, wis mati lembur ora apa-apa. Tapi urusan ibadah malas, berat. Yaitu karena kita jiwanya sudah tadi, kalau jiwanya sudah mutmainah ya, kerja yang rezekinya oleh ya oleh. Ini ada cerita nyata ya, saya membaca baru kemarin ya, artikel. Ada seorang mahasiswa kedokteran, ujiannya pas sholat Jumat, ujiannya pas sholat Jumat, ini di Amerika. Pas ujian sholat Jumat itu di mana ya? Coba berpikir, orang yang ujian orang lulus ya, tapi yang ujian orang Jumatan ya dosa. Akhirnya apa? Jalillah ta'ala, urusan dunia Allah yang atur. Akhirnya apa? Dia nekat sholat Jumat sampai rampung, sehingga apa? Tinggal waktu sisa 10 menit masuk untuk mengerjakan soal. Tetapi anehnya begitu dia sholat selesai, zikir, dia langsung masuk mengerjakan tugas ujian itu. Akhirnya apa? Waktu 10 menit tapi mudah mengerjakan semua soal, dan anehnya benar 100%. Dia pun bisa heran, dia nggak sadar juga gitu ya. Itulah salah satu, manakala Allah sudah ridho, manusia sudah ridho dengan ketentuan Allah bahwa rezeki yang ngatur Allah, urusan dunia yang ngatur Allah, maka dia apa? Mendahulukan keridhaan Allah daripada mengejar dunianya yang belum pasti. Dunia kecepatan belum pasti, Pak. Kadang orang ujian serius, ya orang lulus ya akeh ya. Kadang orang pinter bisa lulus ya akeh, contohnya ya. Itu satu contoh mahasiswa di Amerika ya, spesialis ya. Begitu ujian pas hari Jumat, kampusnya kampus orang non muslim, gawe akurnya sekar beda ya. Orang melihat mahasiswa muslim tidak muslim, di situ dia sudah rela, ya Allah aku rela gak lulus ya. Aku demi ridhomu sholat, waktu tinggal 10 menit mengerjakan soal, kalau normal itu sampai 2 jam ya. Dan disitu masih mahasiswa yang sejak awal mulai setar ujian pun ada yang belum selesai karena memang soalnya banyak, tapi dia waktunya 10 menit dia ngerjakan ya asal-asal, asal nyonteng, tetapi apa itu bisa 100% benar.
Ini saya sedikit juga pernah mengalami hal seperti itu, tapi ceritanya beda. Kalau saya ceritanya berat, malah lebih berat. Ya, betul itu. Karena apa? Itulah kalau Allah sudah turun tangan. Nah, turun tangannya dalam urusan kita, ya syaratnya tadi itu. Kita sudah ridho semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, ini adalah semua dalam kendali Allah. Sukses tidak sukses, pasti ada kehendak Allah dan lain sebagainya. Inilah yang sangat berat bagi kita. Nah, tentunya kita kuncinya tadi ya, ada rasa takut, ada rasa rindu kepada Allah, dan terus diimbangi dengan zikir, sehingga rasa males, rasa sungkan, rasa nunda-nunda insya Allah akan dijaga dengan zikrullah itu. Maka konsep ini Allah berikan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa yusabbihuhu bukratan wa asilan. Ya orang-orang beriman, banyaklah zikir ya. Sebanyak-banyaknya, katsiran, artinya sebanyak-banyaknya. Bukan zikir sekar peda setitik orang. Allah memintanya sekasiran, sebanyak-banyaknya. Itu menunjukkan apa? Ya, penekanan, menunjukkan bahwa itu serius, banyak manfaatnya buat manusia. Karena manusia orang ngerti ya, ditekankan kasiron, seake-akehe, sekuatmu. Kapan? Bukrotan wa asina, pagi sore. Maksudnya ya malamnya juga. Ini satu rahasianya itu, untuk mengawal jiwa kita supaya menjadi jiwa yang mardiyah, jiwa yang diridhoi Allah, dan jiwa yang radiyah, ya jiwa yang ridho kepada Allah. Ini bagian dari terwujudnya nafsul mutmainnah. Alimu tilati nuhu til ibadi ila muamalati. Di sini Allah mengetahui ya, kurang semangatnya hamba, ya, termasuk kita semua ya. Ada yang lagi semangat, lagi sungkan ya sungkan ya. Lagi ada masalah ya males, apalagi lagi sibuk ya habis tambah ya. Lagi kesel apa maning ya. Kesal ya, ya lagi kesel kalau kanan kiri, kalau teman ada kebawa-bawa gitu. Maka di sini dia melanjutkan bahwa jaba alaihi wujud taati fasaqahum ilaiha bisalasili ijabi. Maka dari itu kewajiban kepada Allah, maka wajib pada mereka. Apa yang diwajibkan Allah itu kewajiban mereka. Untuk apa? Untuk melakukan taat. Dan tadi lanjutannya, ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ila jannati bisalasil, dan mereka ditarik dengan rantai kewajiban Tuhanmu, karena dengan kamu yang ditarik masuk surga dengan rantai. Maksudnya di sini apa? Tuhan ya, maksudnya dengan diwajibkan itu sama saja kamu ditarik oleh Allah. Biar gelem ya, kayak kebo ditarik hidungnya kan ben manut ya. Yang orang ditarik hidungnya dicocok irunge, kerbau ora manut. Hamboke gambarannya seperti kerbau sapi. Ben manut kudune dicucuk, sehingga apapun perintah pamone manut. Nah kita sebenarnya lagi dengon dengan syariat Islam. Nah Tuhanmu merasa heran dengan kalian yang ditarik masuk surga karena rantai. Nah Tuhan heran, ya masuk surga kok gara-gara dirantai. Gara-gara dia. Maksudnya apa? Tidak usah merasa diwajibkan, wong itu kebutuhanmu gitu loh. Nggak sadar diri, biar masuk surganya nanti ya juga enak, karena udah kayak mana lapang, orang dapat diri geret-geret ini. Nah ini makanya ini sekedar ibarat ya, ibarat yang digambarkan oleh Syekh Athaillah. Kita hakikatnya menjalankan perintah ini memang seolah ini dosa, ini wajib, kalau nggak dosa, kalau
tidak melaksanakan nanti neraka. Nah, kamu wajib. Kalau nggak wajib, maka dalam ilmu fikih ada hukum. Tidak sholat, hukumnya ada di dalam kitab Sulam Taufik atau Safirin aja. Kalau nggak sholat sengaja karena tidak mau, ada yang mengatakan hukumnya mati. Kan seolah-olah kayak jam itu ya. Itu sebenarnya bukan itunya sebenarnya. Itu sebenarnya adalah bagaimana manusia itu sadar gitu. Manusia itu sadar. Kalau karena hukumannya berat-berat itu kita mati, bukan. Ya tapi ini untuk orang awam memang harus begini. Ini wajib kalau nggak dilaksanakan dosa, neraka. Itu sebenarnya untuk orang awam. Tapi bagi orang ma'rifat bukan itu. Ya. Ibadah taat kepada Allah, rindu kepada Allah itu kebutuhan kita. Allah tanpa kita pun tidak masalah. Ya. Wong sedunia orang sholat tidak masalah, tetap hebat mulia. Sebelum ada manusia Allah sudah mulia duluan. Justru manusia itulah dimuliakan Allah dengan lantaran menjalankan segala perintah-perintahnya. Nah bagi orang tasawuf bukan sekedar menjalankan perintah-perintahnya, tapi bagaimana menjalankan perintah itu menjadi suatu yang diridhoi oleh Allah, bukan karena dosa dan surga dan neraka. Kalau orang sholat di neraka berarti kayak dicocok apa irungnya. Kalau orang masuk surga karena pahalanya ya seperti orang jual beli ya. Tapi surga kita bukan itu ya. Surga itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena apa? Kita di dunia telah ya, diridhoi oleh Allah. Itu hakikatnya seperti itu. Maka dia mengatakan lagi, awajaba alaika wujuda matihi wa ma aujaba alaika illa duhulu jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berkhidmah, ya, berbuat taat kepada Allah, padahal yang sebenarnya ya, hanya mewajibkan kamu masuk ke dalam surga. Ya, Allah itu sebenarnya mewajibkan kamu masuk surga, bukan mewajibkan syariatnya. Syariat itu sekedar apa ya, wasilah. Kalau wasilah dituruti ya otomatis masuk surga. Maksudnya hakikat di sini dia mengungkapkan itu maksudnya apa? Allah mewajibkan kamu untuk berkhidmah ya, atau bertaat. Padahal sebenarnya hanya Allah mewajibkan kamu masuk ke dalam surganya. Itu yang akan bisa menjadikan kita sadar betul bahwa ibadah yang kita akan mampu merubah diri kita ya. Tidak ajib ya. Kita kan ibadah sudah makan waktu berapa abad sudah. Saya sudah 50 tahun tapi baliknya 10 tahun berarti sudah 4 abad ya. Kok ajib? Nah ini mari mumpung masih Allah memberi kesehatan, masih memberi umur, mari kita merubah diri kita yang menjadikan kita bisa diridhoi Allah, itu tadi dengan jalan menekan hawa nafsu kita dengan rasa takut dan rasa rindu kepada Allah. Insya Allah kita akan mampu dikendalikan jiwa kita. Yang muncul adalah ketaatan dalam beribadah dan menikmati ibadah sehingga Allah ridho pada diri kita dan kita pun ridho pada segala ketentuan Allah. Maka insya Allah kita, kata Mas Teguh kemarin, menjadi orang yang qalbun salim, hatinya sehat ya. Itu akan tumbuh sehat insya Allah. Nanti kita akan selalu nikmat dimanapun berada karena hati kita sehat ya. Tapi sebaliknya bagi mereka yang hidup seolah-olah bahagia, itulah kebahagiaan semu karena jauh dari ketaatan ya. Itu hakikatnya adalah hatinya pahit, hatinya sakit sebenarnya, tapi dia tidak merasa sakit. Ini anehnya, sakit batin dengan sakit dohir. Kalau sakit dohir ya, dia sakit, orang pun dia merasa sakit dan orang lain pun tahu dia sakit. Tapi kalau sakitnya jiwa, nafsu jiwa kita, nggak ada orang yang tahu, bahkan dirinya pun kadang tidak tahu, apalagi orang lain.
Makanya ada unsur yang perlu kita bangun, kita bersihkan, yaitu jiwa kita ya, dengan cara banyak zikir, makan yang halal-halal saja, dan menyadari ibadah ini kebutuhan kita, bukan kewajiban ya, tapi kebutuhan yang memang kita harus jalani sebagai bentuk kita hamba kan artinya kaula, nurut manut ya. Ya seperti tadi, seperti kerbau yang dicocok irungnya manut, kita akhirnya gitu ya. Karena kita tidak tahu rahasia segala syarat Allah, ya kita manut. Baiklah, yang namanya wajib ya dilaksanakan, yang namanya sunnah ya kalau perlu dilaksanakan, kalau haram ya ojo mani meret-meret ya, karena itu akan bahaya pada diri kita. Tentunya bahaya batin kita akan menjadi nafsul amarah yang akhirnya merusak jiwa kita, merusak fisik kita, merusak orang lain dan sebagainya. Itu yang bisa saya berikan sebagai lanjutan dari materi kemarin yang kaitannya membahas unsur diri kita, yaitu ada 3 unsur jasad, unsur jiwa, dan unsur roh. Roh itu urusan Allah, tapi roh itu adalah pantulan atau sinar dari Allah. Di semangat kemarin ada Ruhul Kudus. Lah Ruhul Kudus itu akan beriringan dengan jiwa yang tenang. Nah, Ruh Kudus itu roh yang sudah tunduk ya, karena telah diberi ilmu oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada diri saya, dan kalau ada jenengan monggo diambil sebagai watawasau bil haq ya, sebagai saling menasihati mumpung selagi masih hidup. Kapan lagi kalau bukan sekarang ya. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita mulai membenarkan diri dengan jalan majlis taklim ya. Walaupun sederhana ini, walaupun saya ngurung patut sebenarnya, ini tangi hitung belajar itu aja ya. Kalau nunggu kepatutan kapan kita tidak tahu umur kita, maka sebisanya yang bisa saya sampaikan untuk diri saya dan panjenengan kalau memang perlu ya, karena kita hidup semakin berjalan bukannya semakin jauh tapi semakin dekat ya. Kita menghadap Allah semakin dekat, entah kapan wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala kekurangan yang ada pada diri kita, meridhoi dari kebodohan kita, dan meridhoi apa yang telah kita lakukan sebagai amal ibadah yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya dari saya, bagi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, monggo.